Halo guys, nah sekarang kita akan membuat sebuah program di mana program itu akan saya jelaskan tentang tipe data dan sequence. Nah, kita bikin dulu project baru, namanya contoh. Kemudian Ctrl N, ketik main C. Seperti biasa, kita masukkan include. Nah, ingat juga untuk memberikan gets agar program tidak langsung berhenti. Nah, kemudian di sini kita harus membuat inisialisasi tentang tipe data yang kita gunakan. Tipe data itu ada 3 bentuk. Yang pertama tipe data dasar, tipe data bentukan, sama tipe data majemuk. Di sini saya akan menjelaskan 2 tipe data, yaitu tipe data dasar dan tipe data bentukan. Nah, yang pertama yang paling sering digunakan adalah integer. Misalnya integer, kita membuat sebuah program menghitung luas persegi panjang, sama seperti video sebelumnya. Nah, yang kita butuhkan adalah panjang, lebar, dan luas. Nah, sebelumnya kita hanya menggunakan integer. Sedangkan kalau misalnya kita ingin menggunakan tipe data lain, kita harus menggunakan tanda titik koma yang menyatakan bahwa integer hanya dikhususkan untuk variabel yang berada spasi 1 kali setelah tipe data, spasi sekali, kemudian dilanjutkan dengan nama variabel, kemudian sampai titik koma misalnya nih. Nah, berarti variabel yang dipakai adalah ini, kemudian ini, kemudian ini. Spasinya tidak akan dihiraukan sampai titik koma. Jika kita hanya ingin menyatakan bahwa variabel panjang saja yang menggunakan integer, maka kita menggunakan titik koma seperti ini. Oke, misalnya kita akan mengubah lebar menjadi float, kemudian luas menjadi double. Misalnya kita membutuhkan inisialisasi, berarti kan kita membutuhkan karakter, inisial, kemudian chart, nama. Nah, di sini juga saya akan menggunakan komentar, yaitu menggunakan slash 2 kali. Ini menandakan bahwa kita mengetik di sini, dia tidak akan terpengaruh sama sekali dengan program yang dijalankan. Ini hanya sebagai komentar. Dan jika program kita panjang, ini akan sangat dibutuhkan sebagai tanda atau penjelas agar kita tidak lupa. Nah, jadi integer merupakan tipe data untuk angka. Namun khususnya adalah bilangan bulat. Sedangkan float angka juga, tapi bukan bilangan bulat. Double juga termasuk angka, tapi bukan bilangan bulat. Chart merupakan karakter. Dan ini merupakan karakter yang memiliki array atau biasa dikenal sebagai string.
Jadi string itu merupakan kumpulan-kumpulan dari karakter. Nah, di sini saya jelaskan dulu dari atas. Integer merupakan bilangan bulat. Itu misalnya bilangan negatif 0 sampai positif yang tidak ada angka di belakang komanya. Sedangkan float dan double itu memiliki angka di belakang koma. Namun bedanya float sama double adalah double memiliki range yang lebih panjang daripada float. Nah, untuk range-nya tidak akan saya jelaskan di sini. Nah, kemudian untuk chart ini hanya akan mendeteksi satu karakter. Sedangkan chart yang memiliki array itu dia akan mendeteksi banyak karakter sebanyak array. Misalnya array-nya 5, berarti karakter yang dideteksi adalah 5. Seperti itu. Nah, namun pada penerapannya chart nama ini lebih sering digunakan dalam bentuk tipe data bentukan. Nah, ini adalah tipe data bentukan dan kita beri nama sebagai string yang memiliki 5 karakter. Ini nama 1. Ini kita beri string nama 2. Nah, seperti ini. Jadi string ini dia berasal dari sini yang jumlahnya 5 karakter. Jadi semua variabel setelahnya, misalnya sini ada nama 3, nama 4. Nah, ini merupakan string, yaitu kumpulan karakter sebanyak 5. Seperti itu. Nah, ini juga sama, karakternya berada 5. Misalnya kita pengen bikin nama 3 memiliki 10 karakter. Seperti ini cara penulisannya. Tapi di sini saya akan memberikan contoh hanya 1. Nah, jadi ini pakai nama depan, ini sebagai nama belakang. Oke, kita lanjut ke dalam pembuatan program. Jadi pertama-tama adalah kita cetak dulu printf, masukkan panjang, kemudian scanf, %d, dan panjang. Kita copy. Kemudian ini kita ubah, masukkan lebar. Kemudian masukkan inisial, nama depan, kemudian nama belakang. Kita rapikan dulu. Oke, seperti ini. Nah, kemudian uniknya printf, jika kita menggunakan tab, itu akan membuat program menjadi tidak rapi. Jadi sebaiknya kita menggunakan spasi. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di sini ada %d. Nah, seperti video sebelumnya telah saya jelaskan bahwa %d merupakan seperti identitas dari integer. Jadi dia menandakan bahwa variabel ini merupakan integer. Jadi menggunakan %d. Nah, kalau float gimana? %f. Kalau double %lf. Kalau chart %c. Kalau string %s. Tapi uniknya chart kita harus menggunakan spasi agar tidak error. Oh ya, maaf. Ini %c. Ini %s juga. Jadi kan inisial float dulu, float adalah lebar. Inisial adalah chartnya adalah inisial.
kemudian nama depan kita menggunakan nama depan, dan panjang adalah nama, maksud saya diganti dengan nama belakang. Nah, jadi ini adalah identitas dari tipe datanya, %D, %F, %C, %S. Nah, kemudian kita akan mencetak semuanya. Di sini kita menambahkan sebuah proses, yaitu luas sama dengan panjang dikali lebar. Jadi kita akan mencetak semuanya, printf. Nah, di sini saya akan memberikan spasi, memberikan enter sekali sehingga ada jarak. Caranya adalah kita mengetik \n. Ini agar dia memiliki jarak antara printf sebelumnya dengan printf sesudahnya. Misalnya ini adalah printf panjang sama dengan %D dari panjang. Dan kita copy lagi, paste. Nah, di sini adalah lebar. Kita ganti namanya dengan lebar. Kemudian di sini adalah luas. Kita mengganti panjang dengan luas. Ini adalah inisial. Ini ganti dengan inisial. Kita hapus satu. Kemudian sini akan menjadi nama. Oh ya, ini salah. Oke, panjang sudah benar, %D. Lebar menggunakan %F. Luas menggunakan %LF karena dia merupakan double. Kemudian inisial menggunakan %C, dan nama ada dua, kita menggunakan %S dan %S. Jadi ini kita beri nama depan, kemudian koma, nama belakang. Oke, seperti ini. Coba kita tes build. Tidak ada error dan warning. Coba kita jalankan. Masukkan panjang 2, masukkan lebar 2,2. Nah, inisialnya error karena kita tidak memberikan spasi di sini. Coba kita kembali, kita berikan spasi. Walaupun error dan warningnya tidak kelihatan, ini karena tidak ada spasi, tetap saja error. Kita jalankan lagi. Masukkan panjang. Panjang merupakan integer. Jadi kita masukkan 2. Kita asumsikan semua yang kita masukkan adalah nilainya benar. Lebar adalah misalnya 1,1. Kemudian inisialnya B, nama depannya B, nama belakangnya new B. Nah, sini akan kita lihat bahwa di sini kita akan belajar tentang sequence. Kita akan masuk kepada sequence. Jadi pada saat program dijalankan, yang dilakukan pertama adalah dia melihat ini dulu, tipe data yang digunakan. Kemudian dia akan masuk kepada printf panjang. Kenapa panjang tidak teratur seperti ini? Karena tadi kita menggunakan tabulasi di sini. Nah, ada tab di sini. Jadi kita akan rapikan dulu. Nanti kita jalankan lagi. Kemudian dia akan dari atas turun ke bawah. Ke bawah di sini printf. Kemudian titik koma. Nah, berarti
Sintak ini telah dijalankan, yaitu masukkan panjang maksud saya. Kemudian dia akan meminta inputan, sehingga dia turun ke bawah, kemudian ngecek sebelah kanan apakah masih ada code. Jika masih ada, dia akan menjalankan sebelah kanan. Nah, jadi kita input 2, kemudian kita enter, dia akan turun ke bawah, dan dia akan turun ke bawah, kanan, bawah, kanan, bawah, kanan, bawah, kanan, bawah, kanan, kemudian ke bawah. Nah, di sini tidak ada sintaks selanjutnya, maka dia akan langsung turun ke bawah. Begitu juga yang ini tidak ada sintaks di sebelah kanan, maka dia akan turun ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, kemudian di catch seperti itu. Nah, kembali lagi kepada tipe data, bahwa kita bisa lihat bahwa di sini ada 6 digit angka di belakang koma. Loh, kalau misalnya aku cuma pengen 2 gimana, Kak? Nah, jadi ini defaultnya akan membeli 6 digit. Jika kita hanya membutuhkan 2, maka kita dapat membuat titik 2. Ini juga bisa, misalnya kita pengen 3.3 seperti itu. Nah, kemudian coba kalau misalnya kita masukkan error ya. Misalnya panjang merupakan integer, tapi kita masukkan float. Nah, maka dia akan error. Jika misalnya ini adalah integer, kemudian kita masukkan karakter, dia akan error juga. Seperti itu. Nah, kemudian jika kita masukkan, misalnya ini panjangnya benar, kemudian ini float, tapi kita masukkan cuma 2, tidak akan menjadi masalah. Karena dia akan otomatis 2,0. Nah, inisial kita masukkan misalnya B. Nah, dia akan error juga, karena pada dasarnya karakter merupakan satu array. Jadi dia hanya bisa menampung satu angka. Maksudnya satu huruf. Coba kita teruskan. Nah, jadi jika kita masukkan seperti ini, yang selanjutnya akan di-over pada yang di bawahnya dan masuk di nama depan. Seperti itu. Nah, sekarang nih, kan ini adalah 5. Array-nya adalah 5. Jadi panjang karakter cuma 5. Misalnya kita masukkan lebih dari 5. Apa yang terjadi? Inisial adalah B. Nah, ini kita lihat karakternya 5, kita masukkan lebih dari 5. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini untuk string, dia akan tetap mencetak dan menyimpan data. Namun, pada dasarnya data yang disimpan itu tidak akurat. Jika ada sintak di bawahnya yang bukan merupakan string, itu akan menjadi problem. Apalagi jika kita menjadikan dia kondisi. Memang bisa dicetak, tapi ini merupakan sebuah kesalahan. Seperti itu. Nah, kemudian jika kita menggunakan scanf, yang terjadi adalah 5B. Jika kita memberikan spasi, misalnya B, new B. Nah, maaf, ini kesalahan. Misalnya kita memberi masukkan panjang 2, 5. Misalnya ini B, kemudian ini 1, 2, spasi 3, 4. Nah, ada spasi, dia akan langsung mengirimnya ke bawah. Walaupun dia 5 karakter. Spasi akan dihitung sebagai celah, sehingga akan di-over pada variabel selanjutnya. Nah, itu adalah kekurangan dari scanf. Nah, jadi
gimana cara supaya dia dapat mendeteksi spasi, itu akan dibahas pada video selanjutnya yang akan membahas tentang string lebih lengkap. Saya kira cukup sekian, dan akan saya ulangi, integer merupakan tipe data untuk bilangan bulat, float untuk bilangan tidak bulat atau bilangan real, biasa disebut, double juga bilangan real, tapi memiliki range yang lebih panjang daripada float. Kemudian chart merupakan karakter dengan jumlah 1. Sedangkan chart yang memiliki array 5, itu merupakan atau biasa disebut string. Kemudian karena bahasa C tidak memiliki tipe data string, jadi kita membuat sebuah tipe data bentukan string yang terdiri dari kumpulan chart. Nah, jadi dia akan menjadi string. Nah, string ini kita gunakan untuk nama belakang. Kemudian untuk identitas, kita sebut saja identitas. %D merupakan integer, %F float, %C harus menggunakan spasi agar tidak error, merupakan chart yang memiliki satu karakter, sedangkan %S merupakan chart yang memiliki banyak karakter dan string. Oke, kemudian ada ini untuk mencetak %D, ini kalau ada koma dan kita memerlukan 2 digit di belakang koma, ini memerlukan 3 digit di belakang koma. Ini cara memanggil double menggunakan %LF. Kemudian cara memanggil chart %C, %S, dan akan sesuai urutan nama depan terlebih dahulu, kemudian nama belakang. Jika kita tukar, maka dia akan tertukar. Kemudian jika kita menggunakan tab, maka dia tidak akan teratur. Nah, jika menggunakan operasi baik penjumlahan, perkalian, maka tidak perlu menggunakan dan atau menggunakan %D. Jadi bisa langsung. Oke, kemudian gets. Kira-kira seperti ini programnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan pada video-video selanjutnya. Ditunggu ya guys. Terima kasih.